Di balik seringai ompong dan tawakas, Marshal D. Teach menyimpan sebuah dendam sejarah yang kelam. Alur Elbaf baru-baru ini menyingkap tabir masa lalu yang mengerikan, yaitu insiden God Valley. Bukan hanya tentang kehancuran Rock di Zebek, tetapi juga tragedi yang menimpa Teach kecil. Sebuah dialog memilukan dari Eris, istri Rock, memberikan petunjuk vital. Saat Rock diubah menjadi iblis oleh kekuatan misterius Imu, Eris berteriak, menyeratkan bahwa suaminya telah berkorban demi menyelamatkan mereka, namun gagal melawan entitas itu. Teach kecil yang selamat berkat pertolongan Kuma, kemudian besar tumbuh dengan doktrin dan peringatan dari ibunya tentang sosok mengerikan di puncak dunia, yaitu Imu. Pengetahuan ini membentuk seluruh hidup Teach. Ia sadar untuk mengalahkan dewa yang bisa mengubah manusia menjadi iblis, kekuatan ambisi dan haki saja tidak cukup. Ia membutuhkan senjata-senjata spesifik yang dapat mematahkan hukum alam itu sendiri. Dari sinilah perburuan buah iblis Kurohige bukanlah tindakan acak, melainkan sebuah persiapan perang yang terukur selama puluhan tahun. Dan berikut adalah semua buah iblis yang telah Teach kumpulkan untuk melawan pemerintah dunia. Langkah pertama dalam rancangan besar ini adalah Yami Yami no Mi. Teach menghabiskan puluhan tahun di kapal Shirohige bukan karena loyalitas, tetapi karena itu adalah tempat terbaik untuk menemukan buah ini. Mengapa buah ini begitu krusial? Karena Imu bukanlah lawan yang bisa dipukul secara fisik semata. Kekuatan Imu yang diduga sebagai sumber dari segala sihir gelap, keabadian Gorosei, dan transformasi iblis hanya bisa dilawan dengan negasi. Kegelapan Yami Yami no Mi adalah antitesis dari segalanya. Jika kekuatan Imu bersumber dari buah iblis atau sistem magis kuno, sentuhan Teach berpotensi meruntuhkan segalanya. Bayangkan momen krusial di mana Teach mencengkeram Imu, kontrak keabadian dengan Gorosei melemah, regenerasi instan terhenti, dan sang dewa dipaksa menjadi manusia biasa yang rentan. Tanpa buah iblis, Kurohige tahu ia akan bernasib sama seperti ayahnya, Rocks. Namun menyentuh Imu adalah satu hal, mencapai singgasananya adalah hal yang lain. Mareja berdiri angkuh di atas Redland, berbenteng alami yang tak tertembus. Menyerbu secara frontal adalah bunuh diri. Disinilah peran Gura-Gura no Mi. Kurohige tidak berencana memanjat dinding itu. Dengan kekuatan gempa ini, ia memiliki alat untuk menghancurkan fondasi dunia itu sendiri. Rencananya sederhana namun brutal. Guncang Redland, retakkan tulang punggung dunia, dan biarkan Mareja runtuh ke dalam lautan. Imu yang selama ini mengendalikan dunia dari ketinggian akan dipaksa turun ke level yang sama dengan para bajak laut. Ini bukan sekedar serangan fisik, ini adalah simbolisme jatuhnya langit yang menindas. Kurohige adalah ahli strategis yang pragmatis. Mengapa harus bersusah payah mendaki atau menghancurkan gerbang jika bisa berpindah tempat secara instan? Wapu-Wapu no Mi yang diberikan kepada Van Auger adalah solusi logistik yang jenius. Kekuatan teleportasi ini meniadakan keunggulan geografis Marejoa. Van Auger dapat memindahkan Teach dan para komandan elitnya langsung ke jantung pertahanan musuh, melewati armada angkatan laut dan dinding Redland. Jika Yami Yami no Mi adalah pedang dan Gura-Gura no Mi adalah palu, maka Wapu-Wapu no Mi adalah kuda Troya yang membawa kehancuran langsung ke kamar tidur para dewa. Kekuatan kasar saja tidak akan cukup menembus birokrasi dan protokol keamanan pemerintah dunia. Disinilah Katarina Devon memainkan peran kuncinya. Insiden di Egghead di mana Devon berhasil menyentuh Sartun adalah bom waktu yang menunggu meledak. Dengan kemampuan meniru kemampuan fisik secara sempurna, Devon kini memegang akses tertinggi di dunia, wajah seorang Gorosei.
Bayangkan kekacauan yang terjadi jika Sartun tiba-tiba memerintahkan gerbang Pangea Kastil dibuka atau melumpuhkan sistem pertahanan dari dalam. Perlu digarisbawahi, jika tidak semua orang tahu bahwa Sartun telah mati, jadi hal ini masih masuk akal untuk mengelabuhi lawannya. Nah, dengan ini Devon tidak perlu menghancurkan pintu, ia hanya perlu mengetuk dan para penjaga akan membukakannya dengan rasa takut. Avalo Pizarro dan Shima no Mi miliknya menawarkan potensi mengerikan yang sering diabaikan. Buah iblis ini memungkinkan penggunanya menyatu dan mengendalikan pulau. Jika Redland, benua merah raksasa itu, dianggap sebagai pulau dalam skala masif, maka Pizarro bisa menjadi ancaman besar. Ia bisa menyatu dengan Redland itu sendiri, merasakan getaran dan struktur di dalamnya untuk melacak lokasi persembunyian Imu yang sebenarnya. Lebih mengerikannya lagi, ia bisa mengubah dinding Maregjoa menjadi senjata yang hidup, meremas para Tenryubito di rumah mereka sendiri, atau menciptakan golem raksasa dari tanah suci itu untuk melawan para kesatria suci. Ini adalah serangan dari lingkungan itu sendiri. Satu-satunya kegagalan dalam rencana sempurna Kurohige adalah Meronomi. Upayanya menyerang Amazon Lily bukanlah karena nafsu, melainkan kalkulasi dingin. Petrifikasi adalah penghalang regenerasi yang mutlak. Bagi makhluk abadi seperti Gorose atau Imu, luka fisik bisa sembuh. Tetapi menjadi batu adalah hukum mati statis yang permanen. Meskipun gagal mendapatkannya karena dihadang relik, Niatits menunjukkan betapa ia memahami bahwa musuh utamanya adalah makhluk-makhluk yang tak bisa mati dengan cara biasa. Dan kesimpulannya bahwa Kurohige bukanlah bajak laut yang bergerak hanya berdasarkan insting semata. Ia adalah seorang arsitek kehancuran yang telah mempelajari sejarah kelam dunia. Setiap buah iblis yang dikumpulkan Kurunya adalah bagian dari puzzle raksasa yang dirancang khusus untuk satu tujuan akhir: menyeret Imu dari tahta kosong dan mengakhiri kekuasaan bayangan yang telah membelenggu dunia selama 800 tahun. Demi mewujudkan ambisinya sendiri yang mungkin tidak kalah mengerikannya. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.